Nah, di era digital ini, kita berada pada era information offload atau informasi yang berlebih. Namun, apakah dari banyaknya informasi tersebut, ada yang benar-benar kita pahami secara bijaksana? Misalnya, ketika teman-teman membaca tentang suatu peristiwa, tetapi di-framing oleh dua media secara berbeda. Kita ambil contoh, aksi Hamas pada 7 Oktober menurut media barat adalah aksi terorisme yang menyebabkan rakyat Gaza menderita. Tapi media lain menyebutnya bahwa itu adalah serangkaian serangan balas-membalas antara Zionisme Israel yang menjajah Palestina. Apakah ketika kita membalas penjajahan dan mengusir penjajah di tanah kita, itu disebut sebagai terorisme? Nah, inilah dua bias yang kita hadapi dalam pemberitaan ketika satu peristiwa yang sama diberitakan menggunakan dua framing yang berbeda. Nah, kita akan bahas seluruh bias-bias dan propaganda media tersebut dari buku Linda Elder dan Richard Paul yang berjudul Media Bias and Propaganda. Nah, sebelum kita memasuki tentang apa itu media bias dan apa itu propaganda, kita harus membedah terlebih dahulu tentang bagaimana pikiran kita itu bekerja. Nah, pikiran kita bekerja itu tersusun oleh apa yang kemudian kita sebut sebagai penalaran. Nah, penalaran itu unsurnya ada 8 menurut Linda Elder. Yaitu yang pertama, ketika kita mempertanyakan tujuan dari media tersebut. Apa yang ingin dicapai oleh pembuat media? Misalnya serangan Hamas tadi. Kalau yang ingin dicapai adalah upaya untuk menlegitimasi kolonialisme Israel, maka itu adalah media yang berpropaganda barat. Begitupun sebaliknya. Salah satu unsur lain dalam media adalah interpretasi, yaitu kesimpulan apa yang ingin ditarik oleh si pembuat media tersebut. Nah, kita juga harus mempertanyakan apa yang dijadikan isu dalam media tersebut. Misalnya serangan Hamas tadi, kita fokus pada satu peristiwa, yaitu Hamas, serangan Hamas. Apa masalah yang ingin di-blow up oleh media? Apakah masalahnya nanti terorisme atau masalahnya adalah resistensi atau perlawanan seorang yang dijajah kepada yang menjajah. Nah, kita juga harus mempertanyakan informasi tentang data dan fakta apa yang digunakan. Apakah serangan Hamas itu bermula hanya pada tanggal 7 Oktober atau ini adalah serangkaian balas-membalas serangan yang dimulai sejak Israel sebagai negara fiktif itu menjajah Palestina pada tahun 1948. Nah, selain itu, unsur-unsur lainnya juga yaitu tentang teori apa yang mendasari pemberitaan tersebut. Asumsi apa yang dianggap benar walaupun sebenarnya tidak memiliki bukti sama sekali. Dan implikasinya ketika kita mempercayai berita tersebut. Misalnya, ketika kita percaya berita yang ada di barat bahwa Hamas adalah teroris, apa dampaknya dengan konstruk berpikir kita? Atau ketika kita percaya bahwa Iran itu hanya menyerang bohong-bohongan ke Israel, apa implikasinya? Mungkinkah Iran yang menyerang sampai 2 kali, yaitu janji Sadik pertama dan janji Sadik kedua, itu adalah upaya tipuan belaka di antara dua negara sahabat, antara Israel dan Iran, sebagaimana di-framing oleh media-media Wahabi? Atau ini adalah sudut pandang yang memiliki perspektif yang disampaikan oleh sang komunikator? Nah, kita harus menerapkan unsur-unsur berita tadi yang berguna untuk membangun penalaran kita dalam literasi media. Nah, bagaimana membangun penalaran yang baik ketika kita membaca berita? Maka kita harus menerapkan yaitu standar intelektual. Standar intelektual itu atau standar rasionalis itu atau berita yang rasional dan masuk akal itu terdiri dari satu, kejelasan, yaitu apakah pesannya ini mudah dipahami. Yang kedua, keakuratan, apakah informasinya ini benar. Yang ketiga, ketepatan, apakah informasinya ini spesifik. Misalnya dari serangan Hamas tadi, apakah ini spesifik ke 8 Oktober saja atau ternyata ini adalah penggiringan agar kita menormalisasi genosida yang dilakukan oleh Zionis. Yang keempat, relevansi, apakah ini berhubungan dengan masalah. Yang kelima, dari standar intelektual itu adalah kedalaman. Apakah beritanya ini betul-betul deep, disajikan secara mendalam seperti jurnalisme investigasi, atau ini hanyalah clickbait yang berupaya untuk
memviralisasi suatu peristiwa agar peristiwa yang sebenarnya itu tertimbun. Yang ketujuh adalah keluasan. Apa sudut pandang lain ketika kita melihat misalnya serangan Hamas? Apakah benar-benar Hamas ini teroris atau ternyata Hamas ini adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan misalnya kemerdekaan bangsanya sendiri? Misalnya, ketika kita kembalikan ke bahasa kita, NU dan Muhammadiyah yang kemudian angkat senjata melawan agresi militer Belanda yang kedua. Apakah kita rela ketika NU dan Muhammadiyah disebut sebagai organisasi teroris, atau apa yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah pada 1947 itu ketika mengeluarkan resolusi jihad adalah sebuah upaya cinta terhadap tanah air. Termasuk pula kita harus mempertanyakan logika yang dibangun dalam pemberitaan tersebut. Dan tidak kalah pentingnya adalah apakah berita yang ditulis itu adil bagi semua pihak atau ternyata sangat-sangat timpang kepada satu golongan saja. Nah, kita kemudian masuk ke dalam bagaimana mengidentifikasi bias yang terjadi di dalam pemberitaan yang sehari-hari kita konsumsi. Makanya Rob Dupley, penulis buku Stop Baca Berita, itu menjelaskan bias-bias yang ada dalam berita tersebut. Yang mana kalau kita misalnya membaca Rob Dupley tersebut, kita harus membaca buku sebelumnya yang juga ditulis oleh Rob Dupley, yaitu The Art of Thinking Clearly, yang membahas tentang 99 sesat pikir atau bias kognitif. Salah satu yang paling sering muncul dalam bias media adalah bias konfirmasi, yaitu ketika kita hanya mencari mendukung keyakinan kita. Misalnya kita mencari berita yang mendukung keyakinan kita. Misalnya kalau kita suka tentang Prabowo, maka kita akan mencari berita yang mendukung makan bergizi gratis. Kalau kita anak Abah, maka kita akan mencari berita-berita yang menyudutkan atau mengkritisi makan bergizi gratis. Itulah yang disebut sebagai bias konfirmasi. Bias konfirmasi ini setali tiga uang dengan bias seleksi, yaitu kita hanya memilih berita yang menguntungkan pihak kita saja. Misalnya ketika saya adalah penggemar Liverpool, maka saya akan mencari berita-berita yang menguntungkan Liverpool dan kemudian mengkritisi berita-berita yang menguntungkan Manchester City. Tapi tidak mungkin Manchester United ya, karena kalau Anda masih penggemar Manchester United, kayaknya Anda itu terlambat lahir di dunia ini. Dan yang ketiga adalah bias framing. Bias framing itu adalah membingkai berita untuk mempengaruhi opini. Banyak framing-framing yang dibentuk oleh media. Misalnya kalau kita baca buku Rastaspel yang berjudul Kuasa Media di Indonesia, menyebutkan bahwa ada 8 taipan besar yang membentuk informasi kita di kepala kita, di masyarakat kita. Mulai dari media-media yang berafiliasi dengan partai, yang berafiliasi dengan pemimpin partai, berafiliasi dengan pejabat pemerintahan yang sementara berkuasa. Pada gilirannya ini akan merusak sendi-sendi atau pilar demokrasi kita, yang mana media dikatakan sebagai pilar demokrasi yang keempat. Terus ketika media ternyata dikonstruk oleh pemilik partai, maka di mana posisi media sebagai pilar demokrasi? Nah, bias inilah yang kemudian akan meruntuhkan seluruh kepercayaan kita kepada media. Selain bias, yang perlu juga kita hindari adalah propaganda dalam media. Propaganda itu adalah manipulasi pikiran yang terencana. Nah, di mana teknik-teknik propaganda, kalau teman-teman misalnya baca buku Noam Chomsky yang berbicara tentang propaganda, maka Anda akan mendapati, misalnya salah satu teknik yang paling terkenal adalah name calling. Name calling ini langsung menyebutkan bahwa kalau Setnov itu koruptor dan sebagainya. Kita kemudian melupakan misalnya jasa-jasa Setnov yang lain. Itu pun kalau ada. Nah, misalnya pula teknik propaganda yang lain adalah glittering generality. Yaitu kita selalu mengatakan bahwa ini demi kebebasan dan keadilan. Nah, saya pernah membaca buku judulnya Tyranny of Good Intention, atau tirani dari niat baik. Jangan-jangan orang yang selalu mengatakan ini adalah niat baik saya untuk rakyat, saya jujur amanah, itu adalah sebuah tirani yang tersembunyi. Misalnya lalu nyatakan bahwa kalau ada yang tidak ikuti pemerintah, maka berarti dia mengkhianati rakyat, karena program saya ini adalah demi rakyat. Kemudian dia mengefisiensi anggaran dan akhirnya banyak orang yang di PHK. Nah, itu merupakan salah satu teknik-teknik propaganda yang mungkin sebagian besar masyarakat kita yang EQ-nya di bawah 84 tidak akan memahami itu. Dia akan menganggap, wah, pemimpin kita ini sangat cinta rakyat.
Cinta rakyat itu ditandai dengan program-program yang betul-betul pro rakyat, mengentaskan kemiskinan, memberangus korupsi, bukan mengatakan misalnya secara lip sync bahwa saya akan mengejar koruptor sampai Antartika. Tapi kemudian besok-besok lain lagi, besok ternyata mengampuni koruptor asal harta yang dicuri oleh koruptor, keuangan yang dicuri oleh koruptor itu dikembalikan. Nah, inilah jebakan-jebakan propaganda. Dan di dalam buku ini masih banyak lagi propaganda-propaganda yang dituliskan. Nah, apa yang perlu kita pelajari dalam buku ini yaitu tentang bias media dan propaganda adalah kita harus menjadi pembaca yang kritis. Yaitu cara untuk menjadi kritis dalam membaca berita atau membangun literasi media kita agar tidak terjebak pada bias dan propaganda adalah satu, kita harus pertanyakan sumbernya. Siapa sih yang buat berita ini? Karena seluruh media itu kan ada donaturnya. Even itu media yang kita anggap sangat independen, let's say Tempo, kita harus melihat. Kita melihat ADRT-nya, siapa donaturnya dan sebagainya. Apalagi kalau media-media yang hanya dibuat dalam semalam, misalnya dalam buku Kebohongan di Dunia Maya disebutkan banyak media-media itu tiba-tiba aktif ketika menjelang momentum politik tertentu. Yang kedua, kita harus cari bukti apa ada data yang ada pada media berita tersebut yang betul-betul mendukung argumennya. Yang ketiga adalah kita harus bandingkan pada peristiwa yang sama, kita bandingkan. Misalnya makan bergizi gratis, kita bandingkan media A bilang apa, media B bilang apa. Dan yang keempat, kita jangan langsung percaya ketika ada pemberitaan di media. Karena apalagi kalau berita tersebut adalah berita-berita yang sifatnya sensasional atau yang sangat-sangat viral saat ini. Nah, kita harus mengkonsumsi berita itu dengan kritis. Misalnya, kita harus periksa faktanya. Banyak misalnya media-media itu menggunakan AI, kemudian hanya mengutip bahwa ini sumber diambil dari sini, bla bla bla, dan kemudian kita langsung percaya, padahal itu tidak dibuat oleh seorang yang telah dilatih dalam pelatihan jurnalisme yang kritis. Jadi tidak ada etika jurnalisme ketika kita hanya membaca media tanpa mengetahui siapa yang membuat media tersebut. Bahkan kita harus skeptis terhadap seluruh media. Mungkin Rob De Beli menganggap ya kita jangan baca berita. Tapi kalau misalnya di resensi sebagai salah satu media publik adalah kita harus skeptis terhadap berita, jangan langsung percaya. Sebaliknya, kita melakukan kontra narasi dan melakukan diskusi yang konstruktif. Misalnya dulu kita sangat ingat ada sebuah program resensi yang namanya Jawab dengan Buku. Semua berita-berita yang sementara viral kita jawab dengan buku. Marilah kita menuju masa depan masyarakat yang betul-betul terliterasi secara baik, baik itu literasi media maupun literasi-literasi lainnya. Kenapa? Karena dengan berpikir kritis kita akan menemukan kunci dalam menemukan kebijaksanaan di era informasi ini. Kita harus mengetahui penalaran yang baik, mewaspadai bias dan propaganda, dan jadilah konsumen yang betul-betul aktif dan cerdas. Karena ketika kita merupakan silent minority, yaitu yang diam saja ketika banyak hate speech, berita hoax, post terus tersebar dan terproliferasi di dunia maya maupun dunia nyata, maka kita dianggap seseorang yang secara pasif akan membuat bangsa kita ini perlahan-lahan akan mundur. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.